Teman saya kali ini adalah bos saya. Berat nih kalau ngomong sama bos ya. Beliau adalah National Director dari Wahana Visi Indonesia, Kak Angel Theodore. Hai, terima kasih sudah datang, Ibu Bos. Bos, gak enak banget itu. Bener. Apa kabar, Jel? Baik, Sehat. terima kasih banget buat undangannya ya, Mas Erwin ya. Thank you banget juga sudah berkenan hadir dan bercerita banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Wahana Visi nanti akan disediakan oleh Kak Angel. Tapi saya mau cerita sedikit ya, Kak Angel itu banyak sekali melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bergerak di humanitarian. Dan sangat panjang, pernah terbang ke sini, kerja di sini dan segala macam, dan sempat mengambil waktu untuk istirahat 5 tahun. Akhirnya sang Angel kembali turun ke bumi dan melanjutkan misinya yang total kalau dijumlah karirnya di misi kemanusiaan sudah 20 tahun, Angel. Ketahuan umurnya ya, jadi. Oke, 20 tahun di misi kemanusiaan. Angel, boleh cerita dong, kenapa lo tertarik banget di misi kemanusiaan? Ini menarik sih ya Mas Erwin ya, mungkin karena saya nggak seperti mungkin banyak rekan-rekan yang terlibat di kemanusiaan karena panggilan ya dari awal memang pengennya ikut program kemanusiaan untuk membantu sesama gitu. Cuma kalau saya sebetulnya awalnya karena adventure. Oh gitu. Tukang jalan-jalan. Kata emak gue kaki gatal ngana. Jadi waktu itu saya lulus S1 tahun 98 dan pada saat itu kan Indonesia lagi krismon ya. Iya, dan kerusuhan ya. Kerusuhan. Jadi setelah kerusuhan jadi saya selesai kuliah itu pertengahan 1998 gitu ya, dan memang waktu itu cari kerja juga lagi sulit ya. Betul. Gitu. Jadi saya pikir kalau gitu saya cari kerjaan yang buat pengalaman aja deh gitu, buat adventure any job for the next 1-2 years karena masih muda ya. Jadi mungkin job security. Jiwa bergejolak. Jadi job security maybe not the first priority ya. Jadi saya apply melamar banyak pekerjaan sih terus terang karena saya pikir terserah deh, saya nggak punya target mau apapun. Nggak punya target untuk sektor apa, industri apa. Yang penting buat saya itu paling nggak bekerja dan kalau bisa mungkin cari pekerjaan yang memberikan pengalaman yang menarik ya gitu. Tentu. Jadi banyak juga sih kirim lamaran waktu itu ya. Berapa? Ada kali 100 ya. Saya lupa. Ternyata Angel ya, kayak anak gue sekarang lagi mau ngelamar kerjaan di Inggris. Gue bilang, kamu mesti kirim lamaran minimal 100. Betul, karena kalau ada 100 dapat 10 ya? Iya, benar. Saya kira-kira 10% ya, panggilan ya. Iya. Tapi dari panggilan interview kan belum tentu keterima 1-2 ya gitu. Betul. Jadi mungkin ada kali 100 saya kirim lamaran ya. Dan ternyata salah satu panggilan interview yang saya dapat itu dari Wahana Visi Indonesia. Saat itu sih namanya masih World Vision ya. World Vision Indonesia, mungkin Mas Erwin juga ingat. Yes. Waktu saya kirim lamaran sih sebetulnya saya nggak tahu organisasi mana gitu ya, karena waktu itu tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan bidangnya gitu. Oke. Bidangnya apa? Ya bidang kemanusiaan waktu itu, jadi untuk iklannya gitu. Dan saya juga tertariknya karena mereka waktu itu justru mencari orang-orang yang mau ditempatkan di luar Pulau Jawa gitu. Jadi buat saya wah ini kesempatan. Pas nih. Kesempatan karena kan kita ya kalau di Indonesia ya kalau mau pergi ke pulau-pulau lain itu malah biasanya lebih sulit dan lebih mahal ya, Mas Erwin ya. Bisa lebih murah jalan-jalan ke Singapura daripada terbang ke Papua misalnya. Bener banget. Jadi saya pikir wah ini kesempatan nih ya gitu. Kemana akhirnya waktu itu? Menariknya waktu saya dapat pekerjaannya justru nggak ditempatkan di luar Pulau Jawa. Di luar pulau-pulau Indonesia. Enggak, jadi waktu saya melamar karena saya tertarik karena ingin ditempatkan di luar Pulau Jawa, tapi waktu saya mendapatkan job offernya itu ditawarannya justru untuk posisi di Jakarta karena jadi mungkin karena Kecewa nggak? Kecewa sih enggak, karena mungkin saya diberikan posisi yang tetap memberikan saya kesempatan untuk bisa mengunjungi proyek-proyek di luar Jawa gitu. Jadi saya ditempatkan di departemen yang tugasnya memang membuat desain proyek gitu ya, membuat proposal untuk pencarian dana gitu. Jadi kelihatan tongkongannya suka ini mencari dana. Apa lagi? Jadinya dan juga dapat salah satu tugasnya juga monitoring proyek gitu. Jadi kesempatan nih buat saya untuk bisa bolak-balik ke satu tempat kan, monitoring gitu ya. Jadi mungkin in a way malah termasuk
istimewa sih pekerjaannya karena saya mendapatkan the best of both worlds ya, bisa tetap di Jakarta sama keluarga tapi bisa mengunjungi proyek gitu. Dan akhirnya saya terima posisi itu karena saya kenal organisasinya. Jadi waktu kebetulan waktu saya S1 studinya kan di Australia, dan World Vision itu di Australia kan cukup terkenal kan, gitu ya, brand awareness worldwide lah ya. Gitu. Jadi dan saya sudah kenal organisasi, di waktu itu dapat tawaran di Indonesia, saya terima gitu karena saya pikir untuk pengalaman, dan waktu itu juga job offernya pendek sekali ya Mas Erwin, cuma mungkin 9 bulan ya sebetulnya, karena berdasarkan pendanaan ya buat kami di sektor seperti ini gitu, lembaga-lembaga seperti Wahana Visi ini kan tergantung pendanaan, jadi banyak juga staff kami tuh yang kontraknya berdasarkan lamanya pendanaan yang tersedia untuk proyek gitu. Saya tahu juga dan sangat tertarik waktu itu pas kita ketemu, Angel cerita tentang pernah bekerja di Nepal terakhir Nepal ya. Tapi sebelum diceritakan tentang Nepal yang indah dan juga sangat punya rasa kemanusiaan yang besar, ini juga ada nilai-nilai kemanusiaan di batu ini. Angel boleh pilih yang mana di antara pilihan ini? Iya. Terus tolong ditunjukkan ke teman-teman alasan kenapa memilih satu batu di antara sekian banyak pilihan. Saya boleh mikir-mikir ya? Boleh dong. Ini orang logik gini nih, cerna. Nggak logik sih soalnya gitu semuanya ini ya, semuanya menarik dan very positif gitu ya message-nya ya. Jadi saya agak bingung nih. Oke, mungkin kalau buat saya pilih Wonderful. Wonderful. Angel, you are the first my friend yang memilih batu ini. Oh gitu. Iya, yang lain tuh ada beberapa banyak pilihan yang populer, tapi baru pertama kali seseorang memilih Wonderful. Oh gitu. Tell me why. Why ya? Karena buat saya merasa ini mungkin bisa jadi output dari semua yang lain gitu ya. Wow. Mas Erwin ya. Gokil ya. Gokil nggak tuh? Ya silakan terus. Karena salah satu ini saya juga saya ingin hidup itu selalu wonderful gitu ya. Jadi mungkin saya juga milih pekerjaan yang memberikan saya kesempatan juga untuk bisa hidup joyful ya, dengan bahagia ya. Dan kebetulan saya jadi ingat lagunya Frank Sinatra, What a Wonderful World. Nggak gampang ya, maksudnya it's a very simple world gitu. Wonderful kayaknya kata-kata yang sederhana, tapi untuk bisa hidup dengan wonderful itu nggak gampang ya Mas Erwin ya. Setuju. Apalagi di zaman seperti sekarang. Jadi mungkin kita harus intentional. Saya pilih kata itu karena buat saya mungkin secara pribadi juga bagaimana saya bisa jadi a wonderful person ya. Nggak cuma buat saya dan keluarga, tapi juga a wonderful person buat orang lain. Dan bagaimana saya juga bisa itu ya, mungkin menciptakan suasana yang wonderful buat orang-orang gitu. Setuju. Dan penuh dengan sukacita, joyful. Betul, penuh dengan sukacita. You said joyful tadi ya. Dan saya rasa itu tadi kalau buat saya waktu saya lihat itu semua kata-kata yang lain itu, kalau saya bisa mengerjakan semua hal yang lain itu, it will lead to a wonderful life. Makanya jadi buat saya itu the ultimate goal. Gokil. Tadi kan kita udah beberapa kali ngomong tentang Wahana Visi Indonesia, dan saya percaya juga winners teman-teman sekalian juga belum familiar dengan Wahana Visi atau mungkin pernah dengar WVI gitu. Kita dengar langsung dari my boss. Bosku, silakan. Thank you pertanyaannya. Jadi Wahana Visi Indonesia, kami adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk program pengembangan anak ya, fokus pengembangan anak lewat pengembangan, tidak hanya pengembangan anak sendiri tapi juga pengembangan keluarga dan masyarakat. Dan kami bekerja lewat program-program pengembangan jangka panjang, juga lewat program tanggap bencana dan advokasi. Kalau di Indonesia ini saat ini kami bekerja di 15 provinsi. 15 provinsi. Wow. Dan rata-rata itu di luar Pulau Jawa ya? Iya, ada juga di Pulau Jawa, proyek di Jakarta masih ada dan Surabaya, tapi memang rata-rata 80% dari wilayah dampingan kami itu di luar Pulau Jawa dan rural ya, di daerah-daerah terpencil banget. Daerah 3T-nya Indonesia. Gua jalan-jalan sampai nyebrang mau kecebur sungai, digigit buaya. Mas Erwin malah mungkin sudah pernah ke proyek-proyek yang saya belum pernah visit lah. Kita pergi dong kan. Bulan depan mau pergi. Dan mungkin salah satu hal yang mau saya highlight ya, walaupun kami organisasi Kristen tapi kami bekerja tanpa membedakan agama, ras, maupun suku ya. Jadi anak-anak dan masyarakat dampingan kami ya dari berbagai macam mewakili agama, masyarakat Indonesia lah. Iya. So good. Dan Wahana Visi udah berapa tahun ya Angel? 40 tahun di Indonesia.
Oh, tadi kan saya sempat cerita ya waktu saya join Wahana Visi tadinya masih World Vision Indonesia. Jadi Wahana Visi ini sebagai bagian dari kemitraan internasional dengan lembaga yang namanya World Vision. Gitu. World Vision sendiri hadir di Indonesia sejak tahun 1960 ya sebetulnya. Wow. Ya. Jadi sudah cukup lama. 62 tahun. Lama right? Ya. Yes. Tapi kami jadi yayasan lokal sebagai Wahana Visi Indonesia baru di tahun 95 gitu. 95. Jadi 37 tahun. Iya, sudah cukup ya lama kan? Lumayan ya otak gue ya. Beneran 37 ya? Ya kan? Matematikanya ya. Tapi nggak ada yang mau ngitung yang lainnya juga. Apa aja benar? Benar. Oh 27. Oh salah kan? So tahu. Oke, maafkan. Lanjut. Iya, jadi yayasan lokal sejak tahun 95 dan kami terus bekerja dengan fokus yang sama ya, fokus pada anak lewat sektor-sektornya mungkin highlightnya saat ini pendidikan, kesehatan dan nutrisi, ada juga pengembangan ekonomi serta perlindungan anak. Oke. Banyak sekali sektor-sektor yang disupport oleh Wahana Visi untuk membuat semua saudara-saudara kita dimanapun, khususnya di luar Pulau Jawa, bisa hidup dengan wonderful. Dengan wonderful. Tadi saya sempat tanya juga dan saya udah dengar cerita dari Angel tentang pengalaman beliau ada di Nepal. Please share a little bit to us. Iya, jadi Nepal itu sebetulnya... Itu kapan Angel ada di Nepal? Itu tugas terakhir saya dengan World Vision sebelum saya kembali ke Indonesia ya. Jadi saya kerja di sana antara pertengahan 2016 sampai pertengahan 2019 ya, 3 tahun ya. Iya, belum lama ya. Belum lama. Jadi programnya memang waktu itu ada juga program tanggap bencana karena kan setelah gempa yang besar ya di Nepal ya tahun 2015 dan juga program-program pengembangan masyarakat jangka panjang gitu. Secara karakteristik ada kemiripan nggak sih sama orang-orang yang ada di rural area di Indonesia? Ada ya, mungkin dari segi tantangan ya, tentunya kalau di daerah remote area ya, daerah yang terpencil itu di mana-mana mungkin tantangannya sama ya, Mas Erwin ya. Jauh dari berbagai akses layanan publik ya, gitu ya. Jadi mungkin anak-anak misalnya kalau mau sekolah, saya kagum sih karena terutama kalau mereka tinggal di daerah pegunungan ya, bisa jalan kaki itu antara 30 menit sampai 2 jam ya. Saya aja kalau jalan ngos-ngosan ya dan harus pakai kayak hiking stick ya supaya nggak kepleset gitu. Cuma anak-anak tuh bisa lari di gunung gitu ya, jalan jauh gitu. Dan biasanya juga sekolah-sekolah yang ada di desa yang bisa diakses dengan jalan kaki itu cuma sampai tingkat SD lah, sekitar SD-nya kita. Jadi anak-anak kalau mau melanjutkan sekolah lebih jauh memang harus meninggalkan rumah ya gitu. Dan makanya kenapa juga jadi banyak anak-anak perempuan yang akhirnya tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi karena mungkin kalau harus keluar dari rumah dan tinggal sendiri ya di tempat lain gitu, orang tua mungkin banyak yang khawatir tidak mengizinkan gitu ya anak-anak perempuan untuk tinggal jauh dari keluarga. Itu yang dilihat di Nepal. Kurang lebih sama juga dengan yang di daerah-daerah Indonesia. Mungkin kalau untuk masalah akses ya, itu kemiripannya di akses ya. Jadi misalnya kita juga masih ada sebetulnya daerah-daerah layanan yang susah dijangkau. Seperti di mana? Di Papua terutama Asmat tuh Mas Erwin sudah pernah ya? Saya pernah ke Asmat. Mungkin Mas Erwin malah bisa cerita gimana tuh akses ke sana. Jadi saya waktu itu terbang karena kebetulan saya sudah berapa tahun ke belakang didaulat sebagai Hope Ambassador dari Wahana Visi. Dan sangat senang, yaitu setiap tahun sebelum COVID ya, kami para Hope Ambassador itu mengunjungi daerah-daerah terpencil di pelosok yang tadi kata Kak Angel itu kemana-mana. Saya udah ke banyak tempat, saya udah ke Alor, saya udah pernah ke Soe, terus saya juga kemudian sebelum COVID 3 tahun yang lalu itu diminta untuk pergi ke Asmat. Perjalanan, kebetulan waktu itu saya lagi bertugas di Bali. Dan perjalanan menuju ke Jayapura memakan waktu, terbangnya jam 1 pagi gitu ya, 4 jam, 5 jam. Sampai di Jayapura jam 6 pagi, kemudian kami berangkat lagi naik pesawat. Saya lupa kemana. Dari Timika ke Ewer. Oh, dari Timika ke Ewer. Oh ya, dari Timika ke Ewer itu naik pesawat sekitar 45 menit. Habis itu Angel, teman-teman sekalian, sampai di Ewer, kami kemudian naik motor dulu. Naik motor 15 menit.
Habis naik motor 15 menit, loncat naik boat. Boatnya tuh sekitar 15 menit. Habis itu naik motor lagi Angel. Naik motor mungkin 10 menit. Habis itu naik boat 250 PK menuju ke Daman. Daman adalah salah satu desa yang disupport oleh Wana Visi untuk membantu masyarakat sekitar hidup lebih layak. Untuk ya jauh dari wonderful ya. Itu 4,5 jam loh. Gila. Jadi kami berangkat ya udah panjang tuh dari pagi kan, dari Jayapura. Terus gue kan parno naik pesawat ya Angel. Pesawatnya pesawat kecil banget, cuma 18 orang. Ada yang bawa ayam, kagak ada AC. Terus gitu kayak film-film Tintin gitu, buku-buku bacaan Tintin. Terus ada awan, gue udah ketakutan nih gimana nih, nubruk apa gimana gitu kan. Gak ada AC, cuma 18 orang. Selamat lah ya kami sampai di sana. Terus begitu dari boat mau ke desa Daman di Asmat, itu kami jam 3 kali, jam 2. Kepikiran kalau 4 jam, jam 6 sampai belum gelap. Tiba-tiba setengah jam sebelum sampai, mesinnya mati. Dan sungai itu ya di Asmat itu, antara jaraknya ada yang 5 meter, ada yang 10-20 meter warnanya coklat dan katanya banyak sekali. Kalau laki-laki hidung belang kan buaya darat. Ini buaya beneran. Angel, lo kebayang gak? Gue sih seneng ya, maksudnya gue gak takut karena gue tahu Tuhan melindungi gue. Tapi ada cewek-cewek yang lain tuh yang pada udah keparnoan. Takutnya ada bahaya apa segala macem. Jadi kami stuck kurang lebih 45 minutes. Dalam kegelapan. Dan hanya senter dari smartphone. Saya belum pernah lihat Angel, saya pernah lihat kunang-kunang banyak. Waktu pergi ke suatu tempat. Tapi saya tidak pernah lihat kunang-kunang begitu banyak di pohon-pohon yang rimbun, yang jumlahnya mungkin ratusan kunang-kunang. So wonderful. Sampailah kami ke Asmat setengah jam kemudian. Jadi jam 9-an baru sampai, udah lapar kan. Udah ditunggu sama ibu-ibu dan keluarga, orang-orang Papua, saudara-saudara kita. Makan segala macem, terus saya ngobrol sama mereka, ada 30-40 orang gitu. Rumah dipan gitu. Terus saya bilang, saya pikir, Pak, ada buaya ya di sini? Oh, ini sini banyak sekali buaya. Wah, saya pengen lihat gitu. Besok pagi gue bangun jam 6 gitu kan. Terus gue nengok ada bapak-bapak Papua gitu. Ya, wujud masyarakat Papua ya. Ngetok-ngetok. Siapa nih? Bapak, tolong buka pintu. Buka pintu dong. Bapak, saya sudah tangkap buaya buat Bapak. Wah. Jadi malam itu ya Angel, abis kita meeting ngoceh-ngoceh itu, gue ngoceh-ngoceh, kelar jam 10:30 malam. Dia pergi ke sungai di depan situ, paling cuma 10 menit, 5 menit dia jalan. Dia nyari buaya buat gue. Gue excited banget dong, gila nih orang sakti banget. Sini Bapak, ikut ke rumah saya. Jalan dong, ini kan dipan, kan bawahnya tuh rawa-rawa semua ya. Sini ke rumah saya. Panjang gitu. Mana? Gue udah kebayang buaya segede King Kong yang ditangkap. Anak buaya. Anak buaya. Dipegang. Ini Bapak. Gue, wah gila. Ini anaknya, emaknya pasti ngejar-ngejar gue ntar lagi dong ya. Itu pengalaman yang gila sih Angel. Tapi lebih sedih lagi ya memang melihat saudara-saudara kita di Papua tuh memang totally different world ya. Kita bersyukur tinggal di kota besar atau di hidup yang nyaman. Di sana tuh ya kayak kita kembali ke zaman mungkin 80 tahun, 90 tahun yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita mesti beruntung. Dari situ saya ya banyak sekali lebih banyak bersyukur Angel. Mungkin apalagi Angel yang udah lihat kanan kiri dan lihat ada bencana terus datang dan segala macam, dan kami juga ingin dengar cerita dari Kak Angel yang banyak sekali dan sangat wonderful. Teman-teman santai dulu ya, nanti kami balik lagi.
Nah kalau tadi dengar cerita, sedikit potongan cerita dari saya, Kak Angel dari Wahana Visi Indonesia punya banyak sekali cerita-cerita yang menyentuh rasa kemanusiaan kita. Apa yang paling berkesan? 20 tahun perjalanan menjalani misi kemanusiaan, Angel, you are kidding me. Gak terasa sih ya kalau ngejalaninnya ya. Iya, kalau suka, karena cinta kan ya, sepenuh hati gitu. Iya, karena buat saya suatu kehormatan ya, karena saya merasa nggak banyak orang yang bisa punya kesempatan seperti saya untuk bekerja yang melakukan sesuatu yang memang satu ya berdampak bagi sesama, tapi kedua itu tadi ya buat saya nggak pernah tuh ada, kan kalau ada orang bilang how to overcome bad day at work ya. Mungkin ya kalau nggak kepengen kerja ya bangun pagi kayaknya males banget. Males, I hate Monday. I hate Monday. Saya nggak pernah tuh Mas Erwin punya hari seperti itu. Dan buat saya itu suatu privilege ya, kehormatan banget gitu. Setiap pagi bangun itu saya selalu merasa semangat ya gitu ya. Jadi nggak pernah merasa capek atau merasa ini, karena ya mungkin karena berarti ya pekerjaannya gitu buat saya. Ada momen yang sangat menyentuh nggak bisa dilupain selama 20 tahun perjalanan? Banyak sih ya momen-momen yang menyentuh ya, tapi mungkin saya terus terang bukan tipe orang yang memorinya baik ya Mas Erwin. Jadi nggak tahu apa, mungkin juga coping mechanism ya, mungkin cara saya untuk bisa karena mungkin apalagi dalam perjalanan pelayanan saya bersama organisasi ini kan memang sebagian besar lebih banyak waktu saya habiskan untuk program-program tanggap bencana ya. Jadi memang untuk dalam situasi saya selalu datang ke situasi yang memang chaos. Tidak nyaman dan sesudah pasca bencana. Jadi mungkin banyak pengalaman yang mungkin secara emosional otak saya membantu ya, langsung mungkin setelah programnya selesai langsung ada kayak automatic delete button ya. Kalau nggak kebawa kan ya, bawa perasaan baper. Betul, gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya sebetulnya nggak punya memori yang detail gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lupa, tapi bisa ingetnya mungkin kalau lihat foto, kalau dia nunjukin atau ada orang lain yang cerita. Tapi mungkin secara keseluruhan gitu, satu hal yang saya pelajari ya setelah bebelasan tahun ya, hampir 20 tahun ini bekerja seperti ini, ternyata ini ya, manusia itu di mana-mana sama ya Mas Erwin ya. Adalah? Ya mungkin sebagai orang tua ya, dari negara manapun, apapun warna kulit kita, apapun agamanya, semua orang tua itu rata-rata punya keinginan yang sama untuk anak-anaknya ya. Ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka ya kan, ingin bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, ingin anak-anaknya aman dan bisa anak-anaknya diharapkan bisa punya masa depan yang lebih baik ya dari mereka ya gitu. Jadi buat saya itu mungkin yang menyentuh sih, karena di pengalaman saya tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain saya melihat gitu ya, pasca bencana itu orang-orang tetap orang tua tetap punya resiliensi, mereka bertahan karena ingin memberikan kesempatan bagi anak-anak ya, tetap supaya anak-anak bisa. Jadi kadang-kadang orang tua nggak happy pun mereka pasang muka happy supaya anak-anaknya juga happy gitu. Poker face biar anak-anak nggak membaca isi kepala dan perasaan orang tua. Nanti mereka tambah berdampak kan ya. Saya jadi ingat satu lagi, boleh cerita nggak Angel? Boleh. Pertama saya pergi ke Soe, misi pertama. Soe itu perjalanan 2 jam dari Kupang. Sampai Kupang udah malam. Saya diminta untuk ngajar waktu itu Angel. Untuk ngajar, saya juga lupa, mungkin 4-5 tahun yang lalu. Minta berbagi kepada anak-anak SMP dan SMA. Ada 33 anak kurang lebih di desa Soe. Jadi Soe itu begitu landing di Kupang, jalan 2 jam, 1,5 jam kurang lebih. Sampai sudah hampir midnight. Saya tanya sama Kak Ian waktu itu yang nemenin kami dari Wahana Visi. Saya tanya, gue disuruh ngajar anak-anak SMP kelas 3, kelas 2 sama SMA kelas 1. Bener ya? Bener Ian? Bener Kak Erwin? Oke. Materinya 2 ya? Tentang meningkatkan rasa percaya diri dan public speaking. Bener Kak Erwin? Terus gue nanya gini, Ian, di Soe itu ada perpustakaan nggak? Ada Kak, tapi bukunya banyak yang rusak. Oke. Banyak nggak bukunya? Nggak juga sih Kak, apalagi banyak yang rusak. Mungkin kata si Ian dalam hati, menurut lo gitu kali ya. Terus gue nanya, ada akses internet nggak? Kayaknya on and off Kak. Nggak ada juga. Nggak stabil. Oke. Terus gue gini, di jalan ya. Perjalanan kan panjang, gue mikir ya. Ini kalau gue ngajarin,
confidence setuju lah ngajarin anak-anak ini untuk pede. Karena kan pede modal kita ya untuk hidup dan seterusnya. Tapi kalau ngajarin public speaking, buat dipakai kemana? Ya, sunatan massal. Ya dong, lo jadi MC public speaking atau lo mau orasi kan? Menurut saya pada saat itu tuh kurang tepat materi itu. Jadi gue putar otak, gue bilang, oh ya, karena perpustakaan buku-bukunya banyak yang rusak, akses internetnya juga nggak bagus, gue ganti materinya. Gue akan berbagi ke anak-anak ini untuk bagaimana caranya membuat sebuah mimpi. Jadi pop up in my mind gitu. Mikir, ya udah materinya ini aja. Udah langsung lalala. Saya datang, mereka udah tidur kan? Karena tinggal di asrama gitu. Di kayak asrama gitu, gue juga udah lupa. Besok pagi mereka udah mulai ngintip-ngintip. ngeliatin gue aja. Lucu deh ngeliatin mereka gitu. Lihat gue kabur, ketawa-tawa gitu. Anak-anak SMP dan SMA kelas 1 ini. Mulai sesi. Mengajarkan mereka berbagi untuk merancang sebuah mimpi. Sampai sore selesai. Tahu gak Angel? Udah kelar. Gue gak boleh pulang. Mereka tuh nangis-nangis. Kaki saya dipegangin. Saya gak boleh pulang. Nah kalau kayak gini-gini, button gue tuh kenceng tuh Angel. Nempel di kepala. Karena itu sangat menyentuh. Dan itu mempertebal rasa saya untuk lebih bersyukur. Saya pulang ke rumah, saya bilang ke anak saya. Saya bilang, kalian nih harus bersyukur banget tuh. Hidup di tempat yang layak. Anak-anak yang aku pergi kemarin, ABCD. Jadi terkadang kita kita semua nih suka lupa. Baunya banyak, tapi nggak nginjek bumi. Kalau kita datang ke tempat yang terpencil, yang susah banget, lo baru bisa ngerasain hidup itu sangat nikmat dan wonderful. Dan Wahana Visi punya banyak program-program juga ya, Angel ya, boleh diceritain? Ya, tadi kan seperti saya bilang ya, kita bekerja ada 4 sektor prioritas ya, jadi kesehatan dan nutrisi, pendidikan, pengembangan ekonomi keluarga, serta perlindungan anak. Jadi kalau untuk kesehatan dan nutrisi sekarang ini fokus kami memang lebih kepada nutrisi anak balita ya. Karena kalau nutrisi itu kalau kita kalau kita nggak menjaga status nutrisi waktu 5 tahun pertama anak udah lewat ya, kalau udah terlambat ya sebetulnya ya, Mas Erwin. Jadi banyak kita bekerja terutama dengan sistem-sistem kesehatan publik ya, sistem kesehatan pemerintah juga gitu. Jadi dengan program posyandu misalnya, jadi untuk kesehatan anak-anak balita, monitoring status gizi, untuk kesehatan ibu hamil juga ya, ibu menyusui gitu ya. Ada yang simple juga, mungkin bagaimana bisa ibu-ibu hamil menyusui dan ibu-ibu yang punya anak balita tuh tahu caranya untuk memberikan makanan nutrisius tuh buat anak-anak seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu harus punya uang lebih gitu ya, karena mungkin di bahan lokal juga banyak yang ada bahan-bahan makanan yang bernutrisi bisa dimanfaatkan, tapi mungkin tidak pernah digunakan karena mungkin mereka nggak tahu gitu, nutritional value-nya gitu. Jadi ada program-program yang mungkin kesannya simple ya, tapi dampaknya bisa besar gitu untuk anak dan keluarga. Program kebun gizi dan tentunya juga mendukung kapasitas posyandu ya, kapasitas pemerintah. Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah ya. Tapi keren loh. Saya waktu itu pergi lagi ke Alor kan, terus gue gini ya, gila nih Wahana Visi megang banget sih. Maksudnya setiap landing dijamu, disambut dan dengan bupati dan segala macam. Suatu saat saya penasaran Angel, saya mau, karena kan selalu sama mereka semua kan, sama teman-teman Wahana Visi. Gue mau keluar dari Wisma di mana gue nginep, gue mau jalan-jalan, gue mau nanya ke penduduk-penduduk sekitar, lu tahu nggak sih Wahana Visi? Mereka tahu loh, dan mereka bilang, waduh, kalau sama Wahana Visi kami hormat karena Wahana Visi membantu hidup kami lebih baik, Kak. Di situ saya bilang, wah ini organisasi yang benar banget gitu. Dan itu juga yang membuat kami tuh selalu ingin memberikan support terbaik apapun. Kalau saya terutama diajak kayak nanti bulan depan mau ke Asmat lagi, I say yes. I spend my time, siapin waktu, berangkat untuk misi kemanusiaan, ketemu ke Asmat lagi,
Saya juga mau ketemu si bapak-bapak itu. Si buaya itu pasti sudah remaja. Ya kan? Kalau dia lihat muka gue kan dia ingat kan, muka kayak gue jarang ya. Mereka kan kulitnya beda gitu. Hei bapak, ini buaya sudah remaja bapak. Oh, saya mau cek apakah sudah pakai mini set atau belum ya. Tapi memang kami perlu orang-orang seperti Mas Erwin ya, karena kalau kami sendiri yang promosi program Kami Baik kan nggak ini juga ya Mas. Yeah. Tapi kalau ada orang-orang seperti Mas Erwin yang bisa bilang, oh sudah pernah lihat. Iya, been there here and there gitu ya. Sudah pernah komunikasi langsung dengan masyarakat dampingan kami dan mendengarkan testimoni mereka juga ya. Betul. Mungkin yang membedakan kita itu karena Wahana Visi juga biasanya kalau kami punya komitmen di suatu wilayah dampingan jangka panjang Mas Erwin, minimal 10 tahun ya. Gila loh itu. Sometimes lebih gitu. Jadi Wahana Visi ini punya bargaining position dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kalau ternyata daerah setempat, pemerintah daerahnya tidak mensupport atau belum bisa memfasilitasi, kan nggak akan terjun juga ya Wahana Visi ya, karena nggak ada support system yang kondusif. Betul, karena memang untuk pengembangan masyarakat itu kita nggak bisa bekerja sendiri ya, Mas Erwin ya. Ini memang perlu ekosistemnya, perlu semua pihak terlibat. Tidak hanya donatur ya, seperti Mas Erwin juga pemerintah itu perannya penting banget ya sebagai pemangku kepentingan, karena kebijakan dari pemerintah. Pemerintah juga punya budget ya, kayak pemerintah daerah gitu kan. Tadi kalau Mas Erwin bilang ngajarin anak-anak public speaking untuk apa gitu ya. Sebetulnya menarik nih Mas, karena salah satu program kita juga bagaimana kita mengembangkan kapasitas anak-anak dan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi di level desa untuk perencanaan pembangunan mereka. Jadi setiap tahun itu kan ada yang namanya musrembang ya. Jadi itu masyarakat tuh terlibat dalam planning mereka ya untuk tahun depan tuh untuk pembangunan seperti apa, budget desa itu mau dipakai untuk apa gitu. Jadi kita memberikan kapasitas anak-anak dan masyarakat untuk bisa terlibat tuh dalam mekanisme seperti itu, diskusi seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa menjadi representatif ya untuk terlibat dalam pembuatan keputusan di level desa gitu. Wow, dan juga tentu dibutuhkan kemampuan berkomunikasi ya. Betul, di depan umum. Betul. Jadi saya akan kembali lagi ke Nah, Angel, sebelum kita terusin lagi yang seru dan juga banyak program-program yang menarik dari Wahana Visi Indonesia, ini kami punya 1 menit waktu untuk Angel, Kak Angel, untuk menjawab sekian banyak pertanyaan. Saya nggak tahu apakah bentuk pertanyaan ini berhubungan dengan anak-anak atau kemanusiaan. Tapi sebagai seorang manusia yang utuh, Kak Angel bisa menjawab berapa banyak pertanyaan dalam 1 menit. Are you ready to take the chance? Sure. Alright, let's do it. Burung apa yang tidak terbang tinggi dan tidak terbang rendah? Burung onta. Kalau saya bisa merubah dunia, apa yang akan saya lakukan? Make myself a better person. Kelilit utang atau kelilit ular? Enggak, dua-duanya. Masa tua saya akan? Bahagia. Mabuk laut atau mabuk beneran? Mabuk laut. Saat terbaik saya kalau? Every day is my best day. Kecebur got atau kena kotoran burung? Kena kotoran burung. Kalau punya waktu lebih banyak, maka saya akan? Saya akan melakukan hal-hal yang ada di my to-do list. Sebutkan 1 kejadian yang paling memalukan. Paling memalukan? Apa ya? Waduh, nggak kepikiran nih saat ini. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Keracunan makanan atau mabuk cinta? Mendingan mabuk cinta. 11 pertanyaan. Coba kita mundur di pertanyaan awal. Saya tertarik dengan kecebur got atau kena kotoran burung. Kak Angel ngomong kena kotoran burung. Why? Jarang-jarang ya, maksudnya siapa coba dari antara kita begitu banyak? Gua pernah. Iya pernah 3 kali. Tapi maksudnya 3 kali. Mas Erwin sekarang udah usianya berapa? Jadi probability-nya kan kecil banget ya. Oh gitu, pinter ya Kak Angel. Cara ngukurnya gitu. Betul, ya. Kecil banget probability-nya, dan kalau cuma kena kotoran burung gampang ya, tinggal dielap juga. Iya, kalau kecebur got sekaki semua ya. Kecebur got belum tentu ada apa di got, kecilnya lebih banyak. Gak heran jadi national direct. Kak Angel, kan banyak program di Wahana Visi, di antaranya adalah program untuk anak asuh ya Kak Angel. Program sponsor anak. Sponsor anak, boleh ceritain Kak Angel? Boleh. Jadi sebetulnya kan ada beberapa cara ya, mungkin orang-orang yang ingin terlibat dalam program kesejahteraan anak-anak Indonesia lewat Wahana Visi, salah satunya lewat program sponsor anak. Jadi kalau ini sebetulnya program sponsor anak ini khusus untuk orang-orang yang memang punya komitmen jangka panjang ya, Mas Erwin ya. Mas Erwin sendiri kan sudah jadi sponsor anak, jadi tahu ya komitmen jangka panjang. Iya dong. Harus.
Sebetulnya tidak sulit ya, karena cuma memberikan kontribusi per anak per bulan itu Rp200.000 gitu. Tapi memang yang kita harapkan itu komitmen jangka panjangnya, karena tadi seperti saya bilang program Wahana Visi di wilayah Dampingan itu kan biasanya minimal 10 tahun gitu ya. Jadi untuk program sponsor anak ini kami harapkan sponsor-sponsor bisa terus terlibat dalam masa di mana kami masih terus bekerja di daerah-daerah tersebut gitu. Iya. Dan jadi cukup membayar 200.000 per anak per bulan. Terus waktu pertama kali ya berapa tahun yang lalu saya mulai tuh kan bertemu dengan berinteraksi dan menjadi sponsor anak. Terenyuh banget loh. Karena dapat surat dari mereka. Betul. Pakai tulisan tangan mereka. Saya hobinya ini. Saya senang. Begini. Keluarga saya, gini, ada fotonya. Itu gue simpan loh Angel semuanya. Iya, itu memang sponsor kami merasa itu suatu hal yang selalu berharga ya buat mereka ya, bisa mendengarkan langsung dari anak-anak gitu. Dan sebagai sponsor juga ada kesempatan ya untuk bisa menulis surat kepada anak yang disponsori juga ya, Mas. Betul. Dan suatu saat saya pergi ke satu tempat gitu dan bertemu mereka langsung. Diatur waktu pas saya lagi ke Jayapura, saya ketemu dengan beberapa anak sponsor saya. Aduh. Itu hati jatuh ke lantai loh Angel. Bener-bener lebay ya gue ya. Apa yang membuat menyentuh? Terenyuh gitu maksudnya. Ya ketemu mereka langsung, mereka cerita pengalaman sekolah bagaimana, mereka mau jadi apa dan segala macem. Iya. Waktu mereka pernah ke Jakarta juga saya sempat menemui mereka juga. Jadi ada bonding yang sangat kuat. Dan kita akan juga dengar cerita dari Kak Angel, bonding-bonding lainnya, bukan rambut ya. Keriting jadi lurus, tapi tentang rasa berbagi dan rasa kemanusiaan yang perlu kita pertebal. Jangan kemana-mana. Ada beberapa program yang sudah kami bahas. Apa yang sudah dilakukan, apa kegiatan dari Wahana Visi Indonesia, dan sekarang saya ingin bertanya ke Kak Angel tentang ada program baru namanya Chosen. Please explain to us. Iya, Chosen itu sebetulnya program sponsor anak ya, Mas Erwin. Cuma bedanya kalau dulu mungkin Mas Erwin waktu pertama kali jadi sponsor itu kan Mas Erwin yang milih anak ya, Mas Erwin ya. Seleksi. Nyari itu mau sponsor anak di daerah mana gitu ya. Terus gue akhirnya gini, gue udah pusing, pilihin aja deh. Bisa juga dipilih. Mas Erwin mau anak-anak dari mana? Paling jauh, paling susah. Udah lu cariin. Jadi yang mungkin membedakan Chosen ini sekarang kami memberikan kesempatan justru kepada anak-anak yang memilih nih sponsornya. Jadi mereka yang diberi kuasa ya untuk memilih. Jadi calon sponsor itu harus kirim foto dulu gitu ya. Terus nanti dibalik jadi ya. Jadi dibalik. Jadi anak-anak yang milih gitu ya. Oh, dari sekian banyak calon sponsor yang mana gitu ya yang mereka tertarik. Dan kadang-kadang alasan-alasan ingin memilihnya itu juga lucu-lucu ya anak-anak ya. Alasan anak-anak lah polos gitu. Mungkin saya dapat kiriman videonya dan segala macam, dan ketemu anak ini milih saya karena apa juga kocak. Iya, itu kenapa untuk yang anak yang milih Mas Erwin, apa salah satu alasannya? Kempot katanya karena Kak Erwin punya pipinya kempot. Kocak banget ya, so naif. Lucu sih gitu. Jadi tapi buat kami ini juga mungkin salah satu ini ya. Salah satu inisiatif supaya kami juga betul-betul mempraktekkan apa yang kami nilai-nilai yang ingin kami terapkan juga ya, misalnya memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa mengemukakan pendapat gitu ya, bisa jadi mereka lebih punya agensi ya, lebih punya suara juga. Jadi ini salah satu bentuknya juga dalam program sponsor juga ya, anak aja yang milih calon sponsornya jadi kita balik gitu. Dan ini program baru kan ya, maksudnya belum lama ya? Belum lama ya, jadi mungkin kita baru mulai dari tahun kemarin. Kalau ada yang berminat boleh ke websitenya Wahana Visi Indonesia, wahanavisi.org itu ya, www.wahanavisi.org dan cari program Chosen tuh, jadi nanti bisa mendaftar lewat situ kalau ingin jadi calon sponsor. Selama ini animonya bagaimana terhadap program Chosen ini? Baik ya, jadi mungkin kita juga sekarang masih tetap menjalankan program sponsor anak yang biasa ya, yang mungkin yang reguler, sponsor yang milih gitu, tapi lebih banyak calon sponsor yang berminat untuk dipilih gitu oleh anak ya, gitu. Mungkin pengen tes juga ya, gue dipilih nggak sebenarnya ya? Betul.
Tapi selain untuk program Chosen sponsor anak, sebenarnya ada banyak cara juga ya bisa terlibat ya. Mungkin volunteering maksudnya. Volunteering bisa jadi relawan gitu ya, bisa bisa mendaftar juga lewat website juga bisa mendaftar sebagai relawan atau volunteer. Mungkin bisa dicocokkan ya waktunya, kompetensinya dengan kebutuhan gitu. Bisa juga mungkin donasi yang mungkin sifatnya bukan program sponsor anak ya. Kita juga punya donasi-donasi untuk program-program lain. Misalnya untuk Asmat ya, Mas Erwin tetap ada gitu. Pencarian dana untuk program di Asmat yang sifatnya bukan program sponsor anak itu juga masih bisa. Kalau ada pendengar podcast Mas Erwin yang punya bisnis ya atau dari corporation, kita juga terbuka untuk bermitra dengan bisnis dan perusahaan. Mungkin kalau mereka ingin bermitra strategis ya untuk corporate social responsibility, misalnya CSR. Kita bisa untuk CSR kita bisa bersama-sama mencari program yang tepat ya, yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak Indonesia gitu. Dan yang paling mudah, yang paling gampang juga mungkin ikutan. Kadang-kadang kita bikin webinar misalnya, Mas Erwin gitu, mungkin bisa daftar jadi peserta ya, karena mungkin kita webinarnya open to public. Itu mungkin cara yang paling mudah, cara simple yang untuk lebih mengenal WVI, lebih mengenal pelayanan kami, lebih mengenal perlindungan anak ya. Misalnya kalau webinar untuk orang tua, pengasuhan dengan cinta, itu kan yang ikut juga jadi dapat tips ya bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Jadi semuanya itu bisa didapatkan di www.wahanavisi.org. Betul, atau lewat Instagram kami juga. Wahanavisi_ID. Ya, cari aja di Instagram deh, pokoknya ada tuh ya. Dan berarti untuk teman-teman yang misalnya mau jadi korporasi yang mau melakukan CSR, silakan ke Instagram wahanavisi_ID atau ke www.wahanavisi.org. Atau buat teman-teman yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia mau jadi relawan melakukan apapun kegiatan yang bisa dikontribusikan di tempat di mana winners teman-teman berada di tempat tinggalmu saat ini, ya silakan juga mendaftar, karena menurut saya ya pada akhirnya hidup ini harus bermanfaat ya Angel. Harus bermanfaat, kalau enggak lo ngapain hidup cuma sekali, lo begini-begini aja gitu. Murung, kesel, bete sama orang, terus kemudian menjadi kayak paling hebat atau ngerasa paling bener gitu, ya why don't we contribute something gitu. Dan mungkin kalau dari pengalaman saya, dan saya yakin ini pengalaman Mas Erwin juga ya, sebetulnya dengan memberi itu kita menerima lebih banyak ya Mas Erwin. Betul banget. Kalau Angel ngelihat karir di Wahanavisi sampai kapan sih? Maksudnya bergelut di bidang kemanusiaan ini. Ada nggak sih like the end of the road? If I may ask you. Terus terang saya nggak punya target ya ending atau apa, karena saya sendiri kan seperti tadi Mas Erwin bilang, saya sempat rehat ya. Jadi buat saya malah sempat rehat 2 kali sebetulnya dari organisasi ini Mas ya. Jadi buat saya itu selama saya masih bisa berkontribusi mungkin dalam bentuk yang berbeda, dalam posisi yang berbeda, saya masih akan terus lakukan gitu ya, karena dari rehat pun gitu saya bisa kembali gitu ya. Jadi buat tetap saya jadi buat saya mungkin selama masih ada kesempatan saya akan terus jalankan gitu. Tapi bentuk-bentuk pelayanan kan bisa dalam bentuk-bentuk lainnya juga ya Mas ya. Thank you Angel. Tepuk tangan dong buat Kak Angel. Angel, ini ada buku yang tadi juga lo taksir dari tadi. Iya. Silakan tolong diisi apapun, goresan tangan atau gambar, to represent this beautiful moment, wonderful moment. Saya pakai warna orange. Please do. Karena ini warnanya Wahanavisi. Yes, sambil Angel nulis-nulis, saya mau menyampaikan pesan penting kepada teman-teman sekalian dari pengalaman yang sudah didengarkan, ngobrol-ngobrol ringan kami yang juga bisa dibilang menyentuh rasa teman-teman sekalian. Dan kalau kita tahu juga saatnya kita untuk melihat keluar sana, banyak hal-hal di sana yang tidak menyenangkan dibanding apa yang kita miliki saat ini. Jadi lepaskan perasaan kecewa, sedih, marah, berdamailah dengan diri kita, maafkan diri kita, untuk kita bisa melihat di luar sana itu banyak anak-anak, ibu, keluarga yang hidupnya tidak layak, tapi mereka bisa menikmati hidup. Kayak misalnya contoh, kalau saya ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bersama keluarga liburan, saya bisa melihat senyum mereka yang tulus. Tapi orang-orang yang saya jumpa itu di pinggiran, di kota-kota, di daerah-daerah terpencil, di desa-desa tuh besok mau makan apa mereka juga nggak tahu.
Sedangkan kita tuh udah punya kehidupan yang jauh lebih mapan, tidur enak, apapun fasilitas yang kita miliki. Tapi kalau saya keluar kota ke tempat-tempat yang jauh itu saya ngeliat senyum kok bisa tulus banget ya. Terus teman-teman saya yang di kota besar di Jakarta tuh ngegerutu, ngerendeng, terus marah, kecewa ini itu. Aduh, coba deh look around. Lihat di daerah sana masih banyak saudara-saudara kita yang perlu bantuan kita. Mungkin channeling Anda bisa masuk ke Wahana Visi. Jadi akhirnya kita merasa bahwa hidup tentang berbagi yang perlu kita syukuri. Dan berbagi, giving without expecting. Itu akan indah banget, teman-teman sekalian. Coba deh tengok-tengok Wahana Visi Indonesia. Dan saya juga pengen tengok apa yang ditulis oleh Kak Angel. Oh. Tolong dibacakan boleh? Timingnya oke. Mantan penyiar radio gitu loh. Waktu mesti tepat antara intro lagu dan vokal penyanyi mau masuk. Message saya pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya, Mas Erwin ya. Oke. To Mas Erwin, on behalf of Wahana Visi Indonesia and all the children and communities whom we serve, I'd like to say thank you for being such a wonderful, generous person that you are. My prayer for you and your family for a life full of blessings. Thanks, thank you so much Kak Angel. Ini ada kenang-kenangan kecil. Waduh, kenang-kenangan lagi. Thank you Buat banget. minum-minum teh atau kopi. Makasih. Sekarang saya udah officially jadi one of the friends ya. Of course, as we all. Thank you so much. Makasih banyak ya, Mas. Ya, dan saya punya tagline juga. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. Coba Kak Angel ditiru. We have to think right, do right, and speak right. Asik. Asik? Asik, asik. Ada tulisannya.